Hai LOP Likers, welcome to Free Podcast. Nah, sebelum kita mulai podcast kali ini nih, kayaknya kita jargon dulu nih. Kita jargon dulu ya. LOPL berdedikasi optimasi kembangkan generasi. Nah, bersama saya Adisti Salsabila, Aslab Angkatan 2020. Nanti saya bakal ditemenin juga sama partner saya, yaitu Teh Intan Reva dari Aslab Angkatan 2019. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih selamat berlibur buat LOP Likers di luar sana. Jadi podcast kali ini tuh bertujuan buat nemenin liburan kalian nih. Siapa tahu kan liburan lagi pada gabut, kalian bisa nih nonton nanti podcast kita. Di podcast kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya bisa ikut manajemen trainee padahal belum dapat gelar S-Log. Tentunya di bahasan kita kali ini itu bakal ngundang narasumber yang kalian pasti udah tahu lah siapa, yang pastinya tuh bakal sesuai sama tema kita kali ini. Mungkin biar kalian nggak penasaran sama siapa narasumbernya, kita bakal panggil aja kali ya narasumber kita kali ini, yaitu Teh Krismanda Jatiningrum. Halo Teh Manda. Halo, Gimana nih Teh kabarnya? baik banget nih. Kalian apa kabar? Alhamdulillah baik juga Teh. Teteh akhir-akhir ini sibuk apa Teh? Sibukannya sama sih, karena sekarang udah mulai ada tugas di Tasik, jadi ya biasa, kerja. Senin sampai Minggu. Nah, itu kan tadi kita sempat senggol tuh Teteh kerja dari Senin sampai Minggu ya Teh? Betul. Nah, jadi di podcast kali ini tuh kita bakal nanya-nanya dikit sih ke Teteh tentang manajemen trainee, terus ngajakin Teteh juga buat sharing-sharing Teh. Nah, mungkin langsung aja kali ya kita ke pertanyaannya. Yang pertama tuh kita bakal ngebahas tentang manajemen trainee itu secara general. Soalnya kan mungkin LOP Likers di luar sana tuh masih banyak yang bingung gitu Teh, apa sih manajemen trainee? Boleh dong Teteh jelasin dikit apa sih manajemen trainee itu Teh? Oke, jadi manajemen trainee itu biasanya nih program yang dari suatu perusahaan buat cari next generation buat staffnya mereka, buat karyawannya mereka. Nah, tapi di program manajemen trainee itu kayak ada pelatihan gitu sebelum kalian kerja. Jadi kayak dikasih materi-materinya, terus kayak diajarin cara kerjanya tuh kayak gimana. Kayak kasih tahu secara general tentang perusahaannya itu sih. Oh, berarti kayak lebih ke belajar tentang perusahaannya gitu ya Teh? Ya, tapi kalian udah langsung terjun ke lapangannya, jadi nggak cuma dari materi-materinya doang, tapi kalian udah langsung lihat situasi aslinya tuh kayak gimana sih, gitu sih. Selama Teteh ikut programnya itu diajarin apa aja sih? Kalau aku kebetulan itu manajemen trainee-nya tuh ada kegiatan di kelas, itu selama 3 bulan waktu itu. Kegiatan langsungnya tuh yang kerja langsungnya aku sekitar 5 bulan deh. Pas Teteh yang kerja langsung 5 bulan itu Teteh dapet di mana Teh? Aku kebetulan tuh sekarang dapat tugasnya di Tasikmalaya. Itu dari bulan April atau Mei ya waktu itu. Nanti sampai bulan September pertengahan, terus abis itu nanti kita balik lagi ke Bandung buat ada sedikit tes lagi gitu sebelum pelantikan. Yang kalau sebelum Teteh ke lapangan, berarti belajarnya kayak di asrama gitu ya Teh? Bener-bener, kebetulan aku di Asrama Rafflesia, belakang kampus tuh, aku di sana 3 bulan. Cuman di minggu-minggu pertama tuh aku ada kayak pelatihan gitu di Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal di Cikole. Di situ tuh kayak dilatih bela negara gitu sama TNI. Di situ tuh sekitar 5 harian. Jadi minggu pertama aku di sana, terus balik lagi ke asrama. Nah, pas di asrama ini tuh
mulai ada kayak materi-materinya gitu, kayak belajar tentang bisnis prosesnya. Terus si pematerinya tuh emang dari perusahaannya langsung sih. Oke. Berarti di awal-awal tuh lebih kayak belajar mengenal tentang perusahaannya gitu ya, Teh? Iya benar-benar. Lebih dikasih tahu kayak perusahaannya tuh berjalannya. Ya pasti tahu sih kalau perusahaan itu berjalan di bidang apa, cuman kayak lebih didetailin gitu. Setiap proses bisnisnya tuh biar lebih jelas. Oke, Teh. Nah, ini kebetulan kita udah kedatangan nih MC satunya lagi, Teh Intan Eva. Halo, Teh Intan. Aduh, maaf. Barusan habis dari ini MC sebelah. Waduh, jadwal padat nih. Enggak gitu. Halo, Teh Manda. Maaf ya, teman-teman. Halo Intan. Halo, gimana kabarnya, Teh? Baik banget. Kamu gimana Intan? Alhamdulillah. Ini ya, udah sampai mana tadi, Teh? Adis? Udah di Tasik sih kebetulan kan? Udah nanya-nanya sih tadi, Teh. Maaf. Gimana? Tadi udah ini nanya Teh Mandanya tentang gimana sih manajemen training itu tuh apa gitu, Teh. Oke. Tadi sempat dengerin sih. Kalau boleh tahu, Teh Manda tahu informasi manajemen training itu dari mana sih, Teh? Waktu itu kan saya juga, kita kan sama-sama Sistemlog juga, Teh. Nah, tapi kami juga baru tahu ini manajemen training itu. Apakah informasi ini hanya untuk mahasiswa tingkat akhir aja atau gimana, Teh? Iya sih, kebetulan waktu itu kan aku semester 7 ya, bulan September atau Oktober gitu. Aku balik magang, itu tuh kebetulan PT Pos lagi ada pembukaan rekrutmen beasiswa Ikatan Dinas Pos ID namanya. Nah, itu informasinya disampaikan sama wali dosen aku. Jadi di grup kayak ada undangan gitu kan, kayak biasanya. Terus aku baca, nah di situ dijelasin kalau misalkan akan ada program beasiswa, tapi beasiswanya ini tuh nanti next step-nya akan jadi empty post gitu. Jadi kalau misalkan lulus nanti bisa jadi kerja di pos, kayak gitu sih. Cuman waktu itu tuh agak sedikit ini ya, banyak dokumen yang harus dikumpulin dan waktunya itu kalau nggak salah cuma 1 atau 2 hari gitu. Wah, keren banget, Teh. Jadi kayak ini ya, kayak Roro Jonggrang ya. Jadi Teteh udah sempat tapi bisa kekumpul semua gitu, Teh, dalam waktu 2 hari. Ya kayaknya karena emang rezeki aja sih, jadi bisa dimudahin sama Tuhan ya nggak sih? Benar. Tadi mungkin sempat disinggung ya di awal, mungkin karena Intan baru masuk juga. Apa sih, Teh, keuntungan ikut manajemen training? MT? Keuntungannya sih banyak sih sebenarnya ya, karena yang pertama kalian nanti bakalan dapet beasiswa di semester 7 dan 8. Terus kalian juga dapat uang saku nantinya, dapat tempat tinggal karena kita tinggal di asrama. Terus nanti pas OJT tuh ya, OJT pasti kalian kan disebar gitu ya. Kebetulan yang angkatan aku disebarnya di Regional 3 di Jawa Barat, jadi masih di sekitaran sini lah. Terus pas OJT sih kalian juga dapat uang tinggal sih. Jadi biaya hidupnya udah ditanggung, terus kayak biaya transportasi waktu OJT juga udah ditanggung sama perusahaan sih. Jadi sebenarnya kalian tinggal belajar dan ikuti prosesnya aja. Mantap. Oh, berarti udah ini ya, Teh, udah ditanggung semua kayak ikatan-ikatan dinas gitu nggak sih, Teh? Oh. Iya, udah. Berarti udah ditanggung kok sama perusahaannya. Kan misal kita sekolah di Sistemlog tuh tanyain sama orang-orang, oh itu ikatan dinas nggak? Itu berarti kita harusnya jawabnya iya atau enggak, Teh? Enggak sih sebenarnya, karena maksudnya dalam arti Sistemlognya itu ikatan dinas atau enggak ya? Karena Sistemlog itu kan dia bukan kayak sekolah ikatan dinas yang lainnya gitu. Jadi aku pun masuk ikatan dinas pos itu ya karena emang pos lagi ada program ikatan dinas gitu, lagi ada program manajemen trainingnya. Kalau misalkan posnya lagi nggak ada program manajemen training ya nggak bisa juga kita tiba-tiba masuk ke pos gitu. Dan itu juga ada step-stepnya gitu.
Nggak setiap tahun ada kan teh itu? Kalau Atau yang ikatan dinas ini kayak katanya sih pernah ada sih, cuman udah beberapa tahun kemarin. Terus waktu COVID juga dia nggak ada rekrutmen. Angkatan pertama kalau nggak salah tuh ada dari lab itu Kang Hiskia kalau nggak salah. Kak Rizky ikut itu? Iya yang waktu itu ya. Cuman Ah, beda program gitu sih. Tapi MT, sama-sama MT. oh, keren keren keren. Mungkin ini ya bisa sharing-sharing pengalaman jadi MT ya nggak Teh Adis? Teh Iya, Adis. benar banget nih, Teh Intan. Teh Manda, kita mau ngajakin Teteh sharing juga nih. Kalau boleh tahu, Teh, kenapa sih Teteh milih buat ikut program MT ini, padahal waktu itu Teteh belum esok? Jadi sebenarnya tuh jujur ya, aku dari dulu emang pengen kerja tuh sebelum aku lulus gitu. Terus kebetulan juga lagi ada info ikatan dinas pos di semester 7 dan 8, dan menurut aku kayaknya boleh juga sih, siapa tahu rezeki, dan emang ternyata mungkin emang rezeki aku di sini. Ya udah, aku coba ikutin prosedurnya. Waktu itu ada 3 tahap kalau nggak salah. Pertama tuh pengumpulan dokumen, terus ada tes eh, tes psikologi deh kalau nggak salah, atau tes tulis lainnya gitu, sama wawancara, dan yang terakhir itu tuh medical check up. Nah, di setiap tesnya itu yang pertama tuh kayak yang waktunya sempit-sempit gitu loh. Jadi kayak cuman dikasih waktu 3 hari, 2 hari, terus udah ke tes selanjutnya. Cuman yang tahap terakhir, yang medical check up-nya ini rada lama. Waktu itu kalau nggak salah di bulan Oktober baru ada info aku lolos di medical check up. Terus lolos finalnya itu baru di bulan Desember. Jadi akhir Desember tuh aku dapat info kalau aku lolos, dan di tanggal 1 Januari aku udah harus masuk ke asrama waktu itu. Agak sedikit shock karena ternyata di asrama tuh nggak boleh pergi. Itu sih paling cerita awalnya. Terus uh, kayak motivasi aku ikut manajemen training ya, aku pengen kerja sih, pengen kerja, coba kerja. Terus mungkin ini jadi tahap awal aku buat ke karir selanjutnya gitu. Siapa tahu emang ini jalannya. Jadi ya udah, kita coba aja kan. Waktu itu juga banyak kok teman-teman aku yang ngedaftar. Tapi kalau nggak salah di Stimlok itu cuma diambilnya 10 orang, kuotanya 10 orang dari Stimlok, 15 orang dari Poltek Pos, karena waktu itu rekrutmennya tuh bareng gitu loh. Cuman sekarang yang keterima itu ternyata dari Stimlok cuma 7 orang. Jadi uh, total keseluruhan anak NT Pos ID itu ada 23 orang gitu. Teh. Nah, itu kalau misalnya mau ikut manajemen trainee itu, Teh, di awal banget yang perlu disiapin apa aja, Teh? Kalau aku dulu tuh kayak surat rekomendasi dari dosen wali itu penting. Terus ada transkrip nilai, terus ada surat keterangan baik dari kemahasiswaan atau BAK gitu. Terus kalau nggak salah ada dokumen lagi TOEFL deh. Kalau TOEFL-nya sendiri tuh ada persyaratan minimalnya gitu nggak sih, Teh? Minimalnya tuh kayaknya 50. Cuman kalau dulu kan aku zamannya Alkisia itu minimalnya tuh B1 plus atau B2 minimal. Oh, oke. Kalau makin bagus sih makin ada peluang lebih gede sih sepertinya. Sama nilai IPK waktu itu ada minimalnya kalau nggak salah. Aku tuh rada-rada lupa sih karena dokumen aku udah tidak tahu kemana. Kalau yang tes tulisnya itu materinya gimana, Teh? Tes tulisnya sih lebih ke tes psikologi sih. Jadi kayak cuman ngelihat gambar-gambar gitu loh, kayak tes-tes CPNS, tes-tes perguruan tinggi kayak gitu sih. Pasti bisa sih itu. Berarti kalau tes tulisnya tuh lebih belajar tentang kayak tes-tes CPNS gitu ya, Teh? Bener-bener tes psikologinya gitu. Oke, Teh. Nah, pas Teteh udah join di programnya tuh, Teh, pengalaman Teteh selama di sebelum penempatannya ini gimana, Teh? Pengalaman aku sih pasti seru banget sih. Justru yang menurut aku seru itu waktu awal-awal, karena
di minggu pertama itu kita kan kayak masih self learning gitu ya. Jadi masih dikasih materi dari Google Classroom, terus kalian ngebaca sendiri ya kayak kalian lagi sekolah online aja. Nah, habis itu baru kita bela negara. Itu seru banget. Wah, itu bener karena di kalian ya dengan lingkungan yang baru, terus dengan pendidikan militer yang relatif sulit kalau buat aku sendiri ya. Tapi justru dari situ kita belajar banyak hal gitu, kayak gimana kalian ngehargain teman kalian, gimana kalian hargain perusahaan kalian nanti gitu. Karena itu yang paling digunain sih menurut aku pas nanti kalian kerja. Karena di sana juga benar-benar diajarin cara kerja sama yang baik tuh kayak gimana, terus disiplin tuh yang kayak gimana gitu sih. Di situ juga pas kalian nanti ikut pendidikan yang militernya itu tuh kalian diajak seru-seruan gitu loh, kayak kalian diajakin cara simulasi tempur gitulah, cara hidup di hutan gitu. Berarti bermanfaat banget lah ya Teh pengalamannya selama ikut program manajemen. Banyak yang bisa diambil. Iya. Kalau suka dukanya gimana tuh Teh? Dari awal banget Teteh mulai pengumpulan berkas, sekarang Teteh lagi ini ya Teh lagi baru mau penempatan ya Teh? Paling suka dukanya aku tuh dari Januari sampai sekarang tuh bulan apa sih, Juli ya? Itu pendidikan kan, dan pendidikannya aku sampai bulan September. Jadi mungkin waktunya sih yang menurut aku lama, dan selama pendidikan di asrama pun kan aku nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang ke rumah, nggak boleh keluar. Tapi kebetulan waktu itu karena aku ibadah di gereja, jadi ada izin lah boleh cuman beberapa jam, pokoknya dalam waktu gue ibadah aja waktu itu. Oke. Berarti kayak waktu ibadahnya gitu ya Teh yang lebih ke perlu diperhatiin lagi. Mbak sih kayaknya lebih banyak sukanya daripada dukanya. Oke. Nah, Teh, tadi kan udah banyak pertanyaan yang dikasih dari aku sama Teh Intan Eva. Terus Teteh juga udah ngasih sharing-sharingnya pengalaman Teteh, mulai dari persiapan sampai suka duka sama ikut programnya gimana. Nah, selanjutnya kita bakal ada games dulu nih, Teh. Gamesnya tuh simple sih, kayak quick answer sama disordered gitu aja. Boleh nih, Teh Intan Eva buat mandu quick answer-nya. Oke. Mungkin buat nge-refresh dulu ya Teh, nanti kita lanjutin lagi. Di sini ada game quick answer, jadi Teh Manda bisa, sebelumnya Teh Manda aman Teh? Kayaknya jaringannya ya Teh Anis. Iya nih Teh Intan, kayaknya Teh Mandanya masih ada gangguan nih. Iya benar-benar. Gak apa-apa, kita tunggu aja Teh Mandanya. Wah, udah Maaf balik ya? guys. Gak apa-apa Teh. Oke. Aman Teh Manda? Teh Manda gimana, aman? Aman. Ini suaranya masuk nggak ya? Oke, delay kayaknya. Delay nggak Teh di Teh? Kalau di saya agak delay Teh. Oke. Agak delay ya? Kayaknya udah sih. Nah, udah, sip. Nah, oke. Ini quick answer ya Teh. Jadi Teh Manda bisa jawab cepat. Kita kasih waktu kurang lebih 3 detik ya Teh. Teteh bisa jawab sesuai apa yang Teteh ingin jawab. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Teh Manda aman? Cek sound. Oke. Halo. Oke, cek aman. Pertanyaan pertama.
masa pendidikan yang paling berkesan? SD, SMP, SMA, atau perkuliahan? Kuliahan sih. Mantap. Kedua, pengalaman perkuliahan yang paling berkesan? Semester akhir. Ketiga, Semester akhir apa ya? dosen yang paling berkesan? Banyak banget, Mei. Gak bisa. Payodi deh, Payodi. Pak Yodi. Yang terakhir, dosen yang paling ditakutin? Banyak. Satu aja, Teh. Sintoro. Yang paling ditakutin. Pak Sintoro. Siapa? Pak Sintoro sama Pak Tulus deh. Oh, Mas Sentara. Oke. Jadi yang paling berkesan ini ya, Teh. Perkuliahan ya, Teh. Padahal biasanya Iya. sih, Teh. Karena kan gak tahu sih, beda-beda sih. Kenapa, Teh? Perkuliahan yang paling berkesan? Iya, soalnya ngerasain gimana perjuangan nyusun skripsi sih lebih tepatnya. Mungkin kita belum ngerasain ya, Teh Adis, jadi belum ngerasain. Jadi Bentar tadi yang lagi, paling bentar berkesan untuk perkuliahannya ini ya, semester akhir ya? semester akhir. Soalnya, aduh, aku belum ditanya kenapa ya. Udah ngejawab soalnya. Iya, aja gak apa-apa, Teh. Ini juga pengen tahu juga sih sebenarnya. Bener, gak apa-apa. Gimana, Teh? Soalnya aku nyusun skripsi itu jujur banget ya. Aku tuh udah ketinggalan. Jadi kayak yang teman-teman aku tuh udah bimbingan dari bulan Oktober kayaknya. Mereka udah Oktober tuh kayaknya udah pada bimbingan. Aku tuh belum sama sekali. Dan karena aku nungguin pengumuman yang ini kan, pengumuman yang program MT-nya. Nah, aku tuh baru bimbingan bulan Desember. Dan cuman 3 minggu aku ngerjain skripsi. Dan aku ngerjain skripsi di asrama. Ini ngerjain skripsinya di asrama waktu itu. Dan ya, biasa kalau anak akhir semester tuh kayaknya emang kayak gitu sih, kayak nggak pernah tidur. Ya. Padahal aku kelas di asrama tuh jam 8, selesai jam 6. Dia ngerjainnya jam 8 malam ke atas. Itu sih perjuangan, jadi terkesan buat aku. Sampai nggak tidur ya, Teh? Pernah sih. Pernah. Itu selesai cuman sebulan, Teh? Berapa tadi? Iya. Cuma 3 minggu. Aku mulai. Wah, memang Roro Jonggrang beneran ya dari awal tadi perjuangannya. Iya, harus ada yang dikorbanin kayaknya. Waktu maksudnya. Oh iya, waktu maksudnya. Oke, terus tadi apa lagi ya? Jawaban Teh Amanda. Dosen yang paling berkesan, Pak Yodi nih, Bapak kita ya, Teh. Gimana? Kenapa? Iya, benar banget Pak Yodi. Karena kebetulan Pak Yodi itu dosen pembimbing aku, Intan. Dan beliau juga yang ngebimbing banget skripsi aku, yang kayak, karena dulu aku nggak pernah bisa ikut bimbingan bareng sama yang lainnya, jadi selalu minta jam bimbingan tuh di luar jam bimbingan teman-teman yang lainnya. Jadi kayak tanpa Pak Yodi kayaknya aku nggak bisa lulus secepat ini juga sih. Pak Yodi, buat Pak Yodi yang lihat YouTube ini, terima kasih buat Pak Yodi dari Teh Manda nih. Ya, kata. Terima kasih Pak Yodi. Oke, terus dosen yang paling ditakutin, Pak Suntoro, kenapa Teh? Mungkin ada pengalaman yang kurang atau gimana? Saya pernah di-kick dari kelas beliau. Gimana? Diapain Teh? Jadi waktu itu lagi observasi skripsi kan. Aku di rumah lagi di sentra kerajinannya gitu. Cuman aku tuh udah selesai sebenarnya. Maksudnya udah selesai observasi. Terus aku masuk mobil kan buat kelas gitu. Emang kalau misalkan aku di luar tuh nggak kedengeran karena ada suara mesin-mesin pemotong kayu gitu kan. Ya, aku masuk mobil kan. Pas udah masuk Zoom, karena kelihatan di mobil gitu. Mungkin beliau kiranya aku lagi di jalan sih, di luar gitu lah. Aku masuk. Habis itu
beliau bilang pokoknya yang kalau misalkan lagi di luar ya silahkan keluar dari pertemuan hari ini. Tuh aku dikit. Tapi nggak apa-apa sih. Pas Kuntoro tuh baik banget dan disiplin. Jadi kayak setiap kelasnya beliau ya emang kayak gitu peraturannya. Itu juga salah aku sih karena waktu itu lagi observasi. Iya, benar. Waktu itu berarti waktu ini apa observasi yang MT ini? Enggak, aku observasi tuh, aku kebetulan kan TA-nya di sentra kerajinan akar kayu jati itu kan. Nah, aku di sentranya itu, di rumah. Itu aku Oh, pulang. alah. Ya. Waktu semester akhir juga ya, itu teh. Iya, Desember tanggal berapa ya? 2-3-an kayaknya itu. Desember. Oke, mungkin bisa lanjut ke game selanjutnya, Teh Adis. Oke, Teh. Nah, tadi kan Teh Manda udah main games quick answer. Nah, sekarang Teteh main gamesnya tuh disordered. Jadi nanti Teteh bakal dikasih 2 opsi. Terus Teteh jawab cepet, pilih opsi salah satunya ya, Teh. Oke. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. S1 aja atau lanjut S2? S2. Kalau Tuhan berkehendak ya, lagi-lagi ya. Amin. Lanjut ke pertanyaan kedua. Karir atau nikah muda? Karir. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Kerja atau ibu rumah tangga? Kerja. Las nih Teh, las. Kalau nanti Teteh ditempatin buat penempatan kerja, lebih milih di Pulau Jawa atau luar Jawa? Ya udah pasti di Jawa. Ya udah pasti di Jawa. Oke, tadi kan Teteh bilang mau lanjut S2 nih Teh. Kira-kira Teteh S2-nya mau lanjut kemana? Kalau apa sih namanya universitasnya sih aku masih belum tahu sih. Cuman kalau misalkan jurusannya sih mungkin mau ke bisnis sih. Pengen ya. Doain aja ya. Amin. Semoga sukses terus buat Manda. Tercapailah Amin. apa yang diinginkan. Nah, Gimana? kalau ini Teh, karir sama nikah muda, kenapa Teteh lebih milih buat ngejar karir? Iya, soalnya nggak kelihatan hilalnya. Enggak bercanda. Karena ya pengen nikmatin dulu aja sih. Pengen kerja dulu. Jadi kan kita bisa keliling Indonesia dulu ya nggak sih? Yoi, bener banget. Dan bisa sih Teh, nanti Teh nikah muda juga sama suami keliling Indonesia bisa. Iya Ada sih, temennya lagi kan Teh? Bisa. Cariin coba Teh. Ini aja yang di sini aja nggak ada ya Teh. Suruh cari. Tapi ini ya Teh, jangan lupa undangannya ya Teh. Kalau ini masih tahu kan Teh alamat banget sih. nanti kita datang bareng-bareng ke nikahan Teh Manda. Oke Teh? Aman. Ada lagi nggak Teh Adis? Satu-satu. Udah Teh. Oke. Mungkin ini ya tadi sempat ketinggalan. Ada yang masih mengganjal nih belum kejawab. Itu untuk program MT itu memang khusus mahasiswa ULBI, asik ULBI. Jadi for your information ya teman-teman Ulbikers, jadi Stimlok itu gabung sama Poltek Pos, namanya diri ULBI. Jadi gimana Teh? MT ini khusus Poltek Pos dan Stimlok atau gimana? Betul. Jadi MT beasiswa pos ikatan dinas itu kebetulan emang program intake internal buat Stimlok waktu itu ya, buat Stimlok sama Poltek Pos. Jadi sekarang emang rekrutmen yang khusus buat mahasiswa akhirnya aliansinya Pos Indonesia gitu. Karena kan kita masih di bawah yayasan Pos kan, gitu. Jadi banyak peluang sih sebenarnya kalau mau kerja di Pos, banyak banget. Berarti itu ya sebagai promosi juga buat teman-teman LBikers mungkin yang ingin masuk ke ULBI, jadi ada peluang besar buat masuk ke PT Pos Indonesia karena ada jalan gitu ya sendiri buat mahasiswa ULBI gitu ya Teh Nanda dan Teh Adis. Betul. Terus terakhir Teh mungkin berarti
dari penjelasan Temanda tadi, berarti Temanda udah keterima kerja itu di semester 7. Kalau misalkan keterima MT-nya, aku di semester 7, cuma nanti masih ada pelantikan dan kayak ada ujian gitu di bulan September akhir, aku masih ada ujian, terus Oktobernya baru pelantikan. Doain aja ya. Oh, berarti masih, oh iya sih tadi udah dibilang. Berarti kalau misal ujian itu ada kemungkinan nggak jadi manajer kah Teh? Kalau Ada ujian, kemungkinan nggak akan lulus. kalau nggak lulus, nah bentalik ya Allah jangan sampai. Kalau Kalau nggak nggak lulus, lulus ya berarti nggak akan bisa kerja di pos. Maksudnya dalam case ini ya nggak akan jadi nggak jadi diangkat gitu loh. oh gitu. Oke. Oke, mungkin ada lagi ya Teh Adis yang mau ditanyakan. Udah kejawab sih kekepoan. Udah kejawab banget sih semuanya. Oke, sebenarnya kurang puas ya Teh, karena keterbatasan waktu mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang lain, karena Teh Manda ini salah satu sosok yang sangat memotivasi kita di luar udah ikut MT, udah aktif juga di Steamlock dulu kan. Tapi kita bakalan bahas-bahas lagi, bincang-bincang lagi di lain kesempatan mungkin gitu ya Teh. Jangan bosan-bosan lagi jangan bosan-bosan terus buat kita repotin Teh Manda. Semangat terus buat Teh Manda, semoga selalu sukses dan tercapai apa yang diinginkan. Semangat juga buat nanti S2-nya dan jangan lupa undangannya. Oke Teh, undangan apa tuh? Amin, amin, Oke. amin. Iya, tentunya sharing kita sama Teh Manda kali ini tuh bermanfaat banget ya Teh Intan. Benar. Pastinya buat LOP Likers di luar sana banyak banget sih ilmu sama info-info baru yang bisa kalian dapat dari podcast kita kali ini. Terima kasih juga buat LOP Likers yang udah setia buat nungguin podcast dari kita. Nah, terakhir nih, kita jargon lagi nih, Teh. Jargon lagi. Teh Manda tanya. Kita bareng-bareng ya. Teh Manda juga Iya. ikut. Masih ingat nggak Teh? Ingat nggak, Teh? Boleh. Oke, kita mulai jargonnya ya. LOPL berdedikasi optimasi kembangkan generasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.